Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berjumpa dengan Bahasa Indonesia materi kelas 10. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Siswa-siswiku yang berbahagia, pada siang hari ini kita lanjutkan dengan materi membaca buku fiksi dan non-fiksi. Perlukah Anda ketahui bahwa buku fiksi merupakan salah satu buku khayalan atau rekaan, bukan secara nyata. Namun kalau yang namanya buku non-fiksi itu adalah buku secara nyata, betul-betul ada atau terjadi ceritanya. Itu salah satu pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, di sini Anda akan membaca buku fiksi dan non-fiksi yang pernah Anda lakukan sehari-hari pada literasi, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Maka Anda harus mampu membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Marilah kita pelajari bersama dengan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi berikut ini. Yang pertama, buku fiksi ciri-cirinya yaitu berisi cerita rekaan, khayalan. Yang kedua, dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa konotatif atau bahasa kiasan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciri-ciri buku non-fiksi, yaitu pertama, berisi informasi atau ilmu pengetahuan. Yang kedua, dibuat berdasarkan penelitian. Dan yang ketiga, ditulis dengan bahasa yang lugas, apa adanya. Itu ciri-ciri kedua buku fiksi dan buku non-fiksi. Kemudian saya lanjutkan, kalau tadi kita sudah bicarakan antara buku fiksi dan non-fiksi, maka Anda harus tahu dulu apa sih buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi. Nah, di sini Anda harus tahu salah satunya yang namanya buku non-fiksi. Saya contohkan. Kalau Andi sini kemarin pada semester 2 Anda itu telah mempelajari salah satunya adalah biografi, yaitu tokoh-tokoh yang terkenal. Contohnya di sini adalah biografinya Bapak Presiden kedua RI, yaitu Bapak Haji Soeharto atau Soeharto. Ini salah satu yang namanya buku non-fiksi. Nyata isinya. Nah, dalam buku ini di dalamnya itu harus secara nyata terjadi, betul-betul ada. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, selain tadi yang namanya biografi, yang kedua di sini ada sebuah ini Mas Mbak, yaitu yang namanya karya ilmiah, ya, dalam bentuk penelitian. Bila Anda melakukan sebuah penelitian di sini namanya karya ilmiah, itu adalah buku non-fiksi. Betul-betul ada, betul-betul di sini sebuah kenyataan, bukan buatan belaka, bukan khayalan. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah sebuah motivasi. Motivasi itu merupakan salah satu bentuk nasihat-nasihat. Itu macam-macam dari buku non-fiksi. Maka nanti kalau Anda itu membaca literasi, maka Anda tahu ini loh buku non-fiksi. Demikian. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan adalah buku fiksi. Nah, kalau
fiksi itu tadi adalah sebuah hayalan belaka. Ini contohnya sebuah hayalan belaka. Ada salah satu cerita, namanya cerita ini kalau saya contohkan adalah salah satu bentuk prosa lama. Ada beberapa cerita di sini, contohnya Timun Emas. Ya, ini salah satu bentuk hayalan belaka. Kemudian ada dongeng. Di sini ada dongeng. Itu juga sebuah hayalan belaka. Itu salah satu contoh dari prosa lama. Kemudian yang kedua adalah sebuah novel. Demikian Anda banyak sekali membaca novel. Contohnya baik itu novel yang diangkat jadi film atau sinetron, itu salah satu bentuk hayalan belaka. Mungkin bahkan ada yang suka misalnya dengan novel-novel yang diangkat menjadi sebuah cerita kemudian ditayangkan dari televisi. Ya, mungkin siswa-siswa itu senang nonton dengan channel Indosiar. Itu kan salah satu banyak film-film di mana itu hayalan belaka. Maka itu salah satu bentuk buku fiksi. Ini tadi salah satunya. Kemudian kalau selain ini prosa lama, ada cerpen, ada novel, kemudian ada puisi yang baru aja kemarin kita pelajari. Itu juga salah satu bentuk yang namanya sebuah buku fiksi, hayalan belaka. Nah, apa sih Bu? Misalnya tadi ada cerpen. Mungkin Anda suka membaca cerpen. Itu kan ceritanya hayalan-hayalan, hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Atau misalnya ada hikayat, ya kan? Nah, dalam hikayat itu kan ceritanya juga hayalan, kemustahilan. Ya kan? Contohnya kalau misalnya pada prosa lama dengan hikayat dengan judulnya Indra Bangsawan, itu kan mustahil sekali ceritanya itu, karena dalam cerita itu hal yang betul-betul tidak mungkin terjadi. Itu membedakan antara buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, ini tadi saya yang contohkan tadi. Jadi Anda sudah bisa membedakan mana buku fiksi dan mana yang buku non fiksi. Kalau ini biografi itu adalah salah satu buku non fiksi. Kalau di sini adalah buku fiksi. Kalau ini hanya hayalan belaka, kalau ini adalah secara nyata. Demikian belajar siang hari ini. Semoga semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran siang hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.